Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Sudah makan Ibu? Sudah Bu. Sudah. Oh iya, kalau sudah makan berarti jangan lupa minum ya Bu ya. Kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum kelas ya Bu ya. Kira-kira Bu, tujuan kita melakukan kegiatan ini apa ya? Tujuannya agar mengetahui kemampuan saya Bu sebagai guru agar kedepannya lebih baik lagi Bu. Kira-kira Bu, apalah masalah Ibu? Ada nggak masalah Ibu dalam kelas, dalam mengajar? Ada Bu, salah satunya siswa ada yang kurang aktif dalam proses pembelajaran saya. Oh, satu aja atau beberapa Bu yang kurang aktif Bu? Ada beberapa siswa, salah satu 2-3 gitu. Oh, jadi mereka kurang aktif. Dari sekian masalah itu Bu, solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk agar siswa itu aktif lah Bu di dalam pembelajaran itu? Saya akan melakukan proses apa masalah dari siswa tersebut biar aktif seperti itu dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan buat mereka seperti itu. Oh, menggunakan metode ya Bu. Satu metode aja atau beberapa rencana itu? Rencana beberapa metode pembelajaran Bu biar lebih menyenangkan siswa tersebut. Contohnya metode pembelajaran yang Ibu ketahui dan yang akan Ibu terapkan apa-apa aja ya Bu? Ini saya akan menerapkan metode pembelajaran discover learning. Oh, discovery learning Bu ya. Kira-kira kapan akan Ibu lakukan atau dieksekusi itu pembelajarannya, atau sekarang ini atau nanti? Sekarang ini Bu. Oh, sekarang ini ya. Pihak-pihak mana yang Bu yang kira-kira yang dapat membantu Ibu melaksanakan pembelajaran itu? Pihak sesama teman sejawat. Oh, rekan guru ya. Guru dengan kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Jadi Bu, ini kita masuk ke pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan apa tuh? Tujuan pembelajaran saya pada saat ini menjelaskan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dengan benar, penuh rasa ingin tahu dan percaya diri. Area pengembangan yang hendak Ibu capai area mana Ibu? Area meningkatkan self awareness. Oke, strategi yang disiapkan tadi, strategi Discovery learning. Oke, demikian ya Bu. Ayo kita ke kelas ya Bu. Siap, gerak. Belum belajar harus alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Ibu Abu. Selanjutnya ini
Ada reproduksi luar yaitu kain dan struktur. Oke, bagus. Tepuk tangan. Lanjutnya materi kita pada hari ini yaitu materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, ini ada yang tahu ini? Tumbuhan apa? Tahu. Iya, tumbuhan apa? Bebek. Cocok bebek. Ini berkaitan dengan materi kita perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, lanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menjelaskan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dengan benar, penuh rasa ingin tahu dan percaya diri. Nah, ini tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Singkong. Singkong. Ada yang pernah melihatnya? Pernah ya, di mana? Di kebun. Di kebun, di belakang rumah, di dekat sekolah ya, ada tanaman singkong. Ada yang tahu ini tanaman ini berkembang biak dengan cara apa? Batang. Iya, batang atau apa? Apa? Batang. Iya, batang. Baru namanya selain batang apa? Setek. Ya kan? Oke, bagus. Nah, ini ada yang pernah lihat ini? Iya, strawberry. Biasanya ini banyak di mana tumbuhnya? Di beras tagi. Ya, yang pernah sering jalan-jalan di beras tagi ini tahu ya kan? Ini strawberry. Dianya berkembang biak secara apa? Iya, bagus tolong ya kan? Oke, inilah nanti mau kita pelajari. Ini kenal ya? Berkembang biak dengan cara apa? Iya, bagus, umbi lapis. Oke, nah, untuk pemahaman kita lihat, kita dengarkan, kita amati video mengenai pertumbuhan, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan Putih sebagai betina dan Benang Sari sebagai jantan, yang nantinya sebuk sari akan jatuh di kepala Putih, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya, pisang dan bambu.
menyerupai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah bambu. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Pertama dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan lengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media, entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi nama lobak yang baru. Selanjutnya, akar pinggang. Akar pinggang atau rhizome adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit lengkuasnya dan menguburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Contohnya adalah cakok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun. Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukannya, kemudian dibenamkan oleh tanah.
Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merubuh adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirumbuhkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Bibit-bibit apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Oke nak, dari video tadi Ibu ingin memberikan tugas LKPD kepada kamu. Kamu sudah mengamati, sudah mendengarkan. Jadi ini ada LKPD kerja kelompok buat masing-masing kelompok yang sudah kita tentukan kelompok yang kemarin ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya nak. Ya. Boleh didiskusikan sama teman-teman saya. Yuk, semangat. Oke, biar semangat mengerjakannya kita expliking sebentar dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 2 kali. Tepuk semuanya. Oke, semangat ya. Lanjut. Oke, kelompok mana yang sudah selesai duluan? Oke, bagus. Ayo kelompok apa ini ya? Iya, kelompok ros. Ayo kelompok ros maju. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ROS akan menjawab pertanyaan yang di dalam nomor 1, yaitu tanaman dan bahasa Latinnya. Tumbuhan berbiji bahasa Latinnya spermatophyta. Tumbuhan paku bahasa Latinnya Pteridophyta. Lumut bahasa Latinnya
namanya Bryophyta. Tumbuhan berbiji tertutup, bahasa Latinnya Angiospermae. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Iya. Menurut saya masuk negara ini tidak kelompok. Coba sebutkan contoh tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji adalah mangga, rambutan, kelapa, padi, dan lain-lainnya. Oke, bagus sangat. Oke, terima kasih buat kelompok ROS. Silakan kembali ke tempat. Lanjut. Kelompok nomor 2 dan nomor 2 kalian bisa ngomong mana? Nomor 2, ayo. Kami, Bu. Iya, bagus. Silakan. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tulis ingin mempresentasikan perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangan secara vegetatif adalah perkembangan yang menghasilkan individu baru dan melibatkan proses fertilisasi atau proses pertumbuhan inti sel sperma dengan inti struktur sehingga membentuk buah. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan secara perkembangbiakan vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah tumbuhan yang dapat berkembang biakan dengan bantuan manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, bagus, mantap. Lanjut. Menurut saya kita mas dari kelompok Kamboja. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan contoh vegetatif alami. Contoh vegetatif alami adalah rhizoma, pohon, Oke, mantap, bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok yang nomor 3. Siapa yang bisa? Oke, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan vegetatif alami. 1. Rhizoma sama dengan cincin. 2. Stolon sama dengan stroberi. 3. Umbi lapis sama dengan bawang merah. 4. Umbi batang sama dengan kentang. 5. Sekian presentasi dari kami. Apakah ibu ada yang ingin bertanya? Ada beberapa contoh ibu jahe, kunyit, buah, serta Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok.
adalah perkembangbiakan hubungan tanpa proses penyatukan. Perkembangan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Contoh vegetatif alami stigma adalah kunyit, buah dan daun kelawar. Stomon adalah stroberi, lapis adalah bawang merah, timatan adalah kentang, adventif daun adalah cucuk bebek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini kesimpulan kita pada hari ini, yaitu pembangbiakan vegetatif. Mari kita sama baca. Pembangbiakan vegetatif adalah pembangbiakan tumbuhan tanpa proses penumbuhan. Perkembangan vegetatif menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Contoh vegetatif alami, kunyit, buah dan daun kelawar. Ini materi kita mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Oke. Minggu depan materi kita mengenai perkembangbiakan vegetatif secara buatan, ya. Terima kasih semua. Nanti Oke Bu, Ibu sudah melakukan pembelajaran tadi. Saya membersamai Ibu dalam melakukan pembelajaran. Saya sudah melihat Ibu melakukan pembelajaran dengan sepenuh hati. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Kesal saya sangat senang karena saya melihat siswa banyak yang sudah memahami materi saya dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Dengan menggunakan metode, apakah dapat menjawab pertanyaan masalah Ibu tadi? Menjawab pertanyaan. Iya, sudah ya. Sudah aktif tuh semua siswanya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Saya juga melihat tadi Ibu sudah aktif dalam pembelajaran. Anak-anak itu pun raise hand atau angkat tangan dalam Ibu memberikan pertanyaan ya Bu ya. Kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya apa Bu? Langkah yang saya Iya. lakukan, saya akan lebih baik lagi, lebih mencari lagi metode-metode pembelajaran agar anak-anak tersebut tidak bosan dengan pembelajaran saya. Rencana tindak lanjut Ibu akan mencari metode-metode pembelajaran. Ada yang lain Bu, misalnya entah menggunakan yang lain seperti itu, menggunakan alat bantu, nggak ada? Iya, salah satunya menggunakan alat bantu, Bantu apa tuh contohnya Bu? seperti alat-alat untuk praktek. Oh, seperti langsung itu. Ibu langsung mengajak ke praktik ya. Kira-kira kapan akan Ibu eksekusi itu laksanakan mengajak ke lab lah ya Bu, lab laboratorium IPA ya. Iya. Kapan rencananya Ibu mengajak siswa-siswanya itu? Ini hari lah saya akan melakukan. Oh, ini hari ini kelas lain ya Bu? Tadi Iya, kita udah Bu. masuk ke kelas ya kan Bu? Seperti itu. Atau secepatnya ya Ya, kan? secepatnya, Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ibu sudah sangat luar biasa dalam melakukan pembelajaran.